nama aku Arfasa Syarufat, dan aku adalah awardee dari ISMA tahun 2022 ke University of Glasgow. Dan sekarang aku kesibukannya udah lulus, baru aja lulus sih, jadi nunggu wisuda aja. Oke, berarti kakak udah wisuda sekarang ya? Bulan depan, doain lancar ya. Amin, amin. Ini wisudanya online atau langsung di Glasgow nanti, Kak? Kalau aku kan aslinya dari UGM ya, jadi aku Ah, S1 di UGM, nanti aku wisudanya di UGM juga. iya karena memang exchange aja ya sebenarnya ya Ya, kalau di true. ISMA ini ya. Ya. Oke, nih kira-kira kalau misalnya dulu pas lagi di Inggris itu kira-kira dulu kegiatannya ngapain aja sih, Kak? Mungkin pas kakak di Inggris tuh. Banyak banget ya kalau ISMA karena kan selain kita membawa nama Indonesia, jadi of course banyak obligations dari pemerintah kayak kita harus ngepromosi Indonesia, terus kita juga di sana masih harus kuliah dengan SKS yang sama seperti di sini 24 SKS, cuma versi Inggris ya SKS-nya jadi bukan SKS gitu, tapi pakainya ETCS kredit. Selain itu kita juga tentu harus traveling, harus bisa managing budget gitu. Jadi kita saving dan lain-lain. Banyak sih kesibukannya selama di sana. Wah, seru banget. Kayak kedengaran dari ceritanya aja, aduh, pengen banget nih kayaknya nih teman-teman juga pasti kayak kepengen banget gak sih kuliah di Inggris gitu ya. Glasgow, Glasgow. Kayak Harry Potter gimana gitu ya, pokoknya konsepnya ya. Betul, Iya, betul, makanya betul. nih. Nah, daripada mungkin lama-lama lagi nih, mungkin Kak Arfa sudah menyiapkan sesuatu nih untuk kita nih buat kita bisa ke PPT atau apa nih Kak Yap, Arfa? yap. Boleh, boleh. Aku boleh sharing PPT ku di sini. Boleh dong. Oke, wait. Nah ya. Apakah sudah masuk PPT-nya? Sudah Kak, sudah terlihat ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya mau nanya langsung boleh loh di kolom komentar ya Kak Arfa ya. Nanti kita Yap. bakal bacain satu-satu ya Kak Arfa ya. Ya, ini nanti interaktif aja ya teman-teman. Kalau mau nanya banyak, feel free aja. Nggak usah sungkan-sungkan gitu. Benar. Oke, silakan Kak Arfa. Oke, selamat malam semuanya. Again, aku perkenalan ulang aja. Nama aku Arfasa Syarulfat. Aku mahasiswa Elektronika dan Instrumentasi UGM. Dan aku adalah ISMA Awardee tahun 2022 ke University of Glasgow di Skotlandia. Mungkin sedikit aja kita kenalan mengenai diriku ya. Jadi tadi education-nya aku di Elins dan ketika di Glasgow tuh aku ambil School of Science and Engineering. Secara lebih spesifik tuh aku ambil di School of Computer Science gitu karena aku background-nya IT. Kemudian ada dua organisasi yang aku ikutin, ada IDS UGM dan ada Robotic Team. Ada beberapa hobi, mungkin ini slightly more details ya. Kalau kalian suka main Genshin Impact, feel free to add me. Atau misal kalian suka Harry Potter, Sherlock, kalau mau discuss anything feel free. Dan not so fun fact, aku adalah ISTJ, so I'm an introverted things. Ya agak susah sebenarnya untuk bisa reach out ke teman-teman karena aku tuh sebenarnya introvert. Tapi nanti akan bisa diajarin sih gimana sih caranya seorang introvert bisa nge-reach out dan bisa keterima ISMA gitu sih. Mungkin aku akan langsung ke dagingnya aja ya. Jadi sebelum kita mau daftar ISMA, sebenarnya paling penting adalah setting up the mindset. Jadi teman-teman jangan mau daftar ISMA karena FOMO aja nih kayak ya udah, aduh temanku pada ISMA, aku FOMO pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan, pengen main doang gitu. Nah, itu salah gitu. Jadi kita harus setting up mindsetnya dulu. Kita harus paham kalau ini tuh bakal panjang nih teman-teman, long tiring journey dan makanya kita perlu ada goal yang jelas gitu. Kita tuh mau ke negara mana, kita mau ke universitas mana dan kenapa kita pengen ke situ gitu. Jadi jangan cuma asal pengen aku pengen jalan-jalan aja gitu karena ISMA tuh banyak banget nanti tanggungannya gitu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting. Jadi jangan mengambil info-info dari sumber yang tidak valid gitu. Seringkali temanku banyak yang gagal ISMA karena ketika proses dokumen itu mereka terlalu memusingkan hal-hal yang ternyata tidak termasuk dalam hal yang penting gitu karena sumber dari Instagram, dari Twitter yang tidak trusted gitu. Jadi make sure that you have a trusted sources untuk mengumpulkan hal tersebut tuh. Oke. Okay? So, what is ISMA? Aku akan ngasih brief explanation tentang ISMA ini program apa gitu. In case ada beberapa yang mungkin belum familiar ya sama ISMA. Yang perlu digarisbawahi adalah ini dari program pemerintah. Jadi ini fully funded selama 1 semester di luar negeri dan ini untuk vokasi ataupun untuk undergrad gitu. Jadi yang vokasi jangan takut. Kita dulu tahunku ada ISMA dan ISMAVO, tapi untuk sekarang dia menjadi satu dalam satu payung ISMA seperti itu. Nah,
Jadi ada dua skema dari ISMA. Yang pertama ada fully funded, yang kedua ada co-funding nih teman-teman. Apa sih bedanya fully funded sama co-funding? Kalau dilihat dari poin yang aku bold, bedanya tuh cuma ada di settlement sama living allowance nih teman-teman. Jadi kalau di fully funded itu kalian benar-benar nggak usah bawa nggak usah mengeluarkan uang lah kasarannya selama di sana. Karena kalian nanti juga akan full di reimburse sama ISMA gitu. Dan living allowance juga kalian akan diberikan tiap bulannya. Nah, kalau kalian ISMA co-funding yang masih belum buka, ISMA co-funding itu bukanya kapan sih? Bukanya nanti setelah ISMA yang ini udah selesai registration, baru nanti ISMA co-funding itu biasanya akan buka seperti itu. Nah, kalau ISMA co-funding itu kalian dibiayai semuanya kecuali biaya hidup selama di sana. Jadi ketika di sana itu teman-teman harus pakai merogoh kocek sendiri seperti itu. Tapi karena di sini yang udah open itu adalah ISMA yang fully funded, jadi yang akan aku bahas itu adalah ISMA yang fully funded. Oke, next. Ini mungkin yang teman-teman pengen langsung tahu ya. Aku jadi langsung ke intinya aja nih teman-teman karena mungkin waktunya terbatas dan aku pengen pembicaraan kita tuh substantif gitu. So, butuh keluar uang berapa sih buat bisa keterima ISMA gitu. Nah, ada dua hal yang akan dalam bentuk reimbursement, yaitu ada di health insurance sama di visa gitu. Apa artinya? Artinya adalah kalian akan mengeluarkan cost terlebih dahulu, baru nanti akan di reimburse oleh ISMA seperti itu. Nah, berapa sih jumlahnya? Yang pertama adalah health insurance, itu menyesuaikan kalian berapa lama di sana. Dalam kasus di Glasgow atau di Inggris, itu rata-rata satu di fall semester itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi itu sekitar 2 jutaan tergantung jenis asuransi yang kalian ambil gitu. Itu akan nanti full di reimburse, itu jangan takut. Tapi kalau misal kalian kuliahnya 3 bulan di sana, kalian ambil asuransi setahun, ya yang di reimburse cuma 3 bulan gitu. Nah, selanjutnya adalah visa. Visa di Inggris itu 127 US dollar atau itu sekitar 1,9 jutaan. Nah, ini adalah uang yang perlu dikeluarkan di awal, kemudian nanti akan di reimburse oleh ISMA melalui beberapa proses pengajuan dokumen seperti itu. Nah, untuk di note adalah tiket PP untuk pengurusan visa itu nggak di reimburse sih teman-teman. Contoh nih, aku kan dari Pekalongan. Nah, ketika aku harus ke Jakarta untuk ngurus visa, itu maka aku tidak di reimburse tiket PP dari kereta Pekalongan ke Jakarta. Seperti itu. Tapi terus kalau spendingnya sebanyak itu, terus income-nya gimana? Rugi nggak sih ngeluarin 4 juta gitu loh buat dapet ISMA? Nah, ada 4 yang tadi aku bilang dikasihkan dari awal. Itu ada registration dan tuition fee, ada settlement dan living allowance, ekonomi airfare-nya adalah tiket, kemudian ada emergency fund. Nah, untuk jumlah ini more or less ya teman-teman yang aku dapatkan ketika aku ISMA. Pertama adalah tuition fee ini dibayarkan langsung ke UNIF-nya gitu. Itu setelah aku cek untuk intake 2024 di Glasgow sendiri, itu bahkan 10.800 pounds hanya untuk satu semester teman-teman. Jadi itu sekitar 215 jutaan, yang itu tentu untuk kaum mendang-mending seperti aku itu sangat tidak tercapai ya, itu sangat mahal gitu. Yang kedua adalah living allowance dan satu kali settlement allowance. Apa sih settlement allowance? Settlement allowance itu uang yang dikasih dari ISMA ketika kalian nyampe di sana nih. Kayak ini buat kalian settle di situ, buat kalian bisa beradaptasi di situ. Sedangkan living allowance itu uang yang dikasih tiap bulannya. Dalam kasus di tahun 2022 itu kita 1.050 nih tiap living allowance-nya. Jadi tiap bulan kita dapat 1.050 pounds ditambah satu kali settlement allowance yaitu 1.050 pounds juga. Jadi total selama aku 3 bulan di sana itu aku dapat 83 jutaan gitu. Tapi ini udah meningkat kalau nggak salah di tahunnya 2023 tahunnya kasih dia udah meningkat dari 1.050 pounds gitu. Kemudian ekonomi airfare, aku ingat banget dulu ISMA itu kan di around September nih teman-teman. Itu tuh harga tiket tuh mahal-mahalnya gitu. Jadi aku ingat banget dulu waktu aku ngecek harga tiketku itu sekitar 25 juta sekali berangkat. Jadi PP itu 50 jutaan. Kemudian yang terakhir adalah emergency fund. Jadi in case kalau misal amit-amitnya nih teman-teman masuk RS ketika di sana atau misal COVID, itu nanti biaya hospitalnya akan ditanggung oleh ISMA juga. Kecuali teman-teman udah punya NHS. Nah, NHS itu kayak insurance-nya yang bukan insurance-nya itu kayak lembaganya yang ada di UK gitu yang akan mengurusi ketika kalian memiliki masalah kesehatan. Jadi ketika temanku kontrol ke klinik selama di UK dia pakainya NHS gitu. Tapi sebenarnya dari ISMA itu mereka menyediakan emergency fund. Jadi untuk 4 juta yang aku keluarin, itu input yang aku dapetin bisa dihitung sendiri, itu bisa sampai setengah M gitu. So I think it's a beneficial investment to do gitu. So ketika kita udah bicara masalah benefit yang kita dapetin dan spendings-nya, maka aku akan bicara lebih lanjut mengenai selection prosesnya nih teman-teman. Jadi apa aja sih proses seleksinya gitu. Ada 4 stage utama.
Ya, ini ada dokumen dan essay selection. Ini bagian yang paling banyak gugurnya. Kedua ada survei kebinekaan. Tiga ada interview. Dan terakhir ada announcement and pre-departure preparation. Jadi dokumen sama essay itu paling banyak menggugurkan nih teman-teman. Kenapa? Karena based on data di tahunku dari 7.500 itu yang lolos ke fase esai atau dokumen itu cuma 2.000. Jadi bayangin ada 5.000 atau lebih dari dua kali lipat yang gagal di situ. Minimal di interview itu nanti cuma di reduce dari 2.000-an sampai 1.000. Jadi kayak ya udah separuhnya doang gitu. So the hardest part for me personally adalah di bagian documents and essay karena biasanya akan agak ribet, waktunya mepet dan kalian harus menyelesaikan itu gitu. Kenapa aku memasukkan pre-departure preparation di sini? Karena ketika kalian keterima dalam interview itu belum tentu kalian berangkat gitu. In a sense bahwa ketika pre-departure itu kalian akan dibekali gitu oleh berbagai experts dan ketika kalian tidak menghadiri pembekalan itu ada kemungkinan bahwa beasiswanya bisa dicabut. Jadi kayak memang ya harus obedient gitu. Not to mention that ini adalah beasiswa dari pemerintah gitu, maka akan banyak peraturan yang harus kita ikutin gitu, nggak bisa seenaknya oh yaudah keterima interview aku mau bodo amat langsung berangkat gitu, nggak bisa gitu. Oke, so based on the registration timeline yang aku cek di web ISMA, kita udah mau mendekati untuk registration ya. Di kalau nggak salah dia di akhir dari Januari gitu sampai Februari. Nah, uh, ini kita cuma dikasih waktu sekitar 3 minggu ish hanya untuk dokumen dan esai. Jadi padahal proofread itu biasanya memang agak lama gitu. Misal ataupun award kan biasanya udah sibuk nih. Jadi kayak ketika kalian minta sama mereka, most likely mungkin mereka akan butuh waktu gitu untuk mengproofread. Nah, kalian perlu nyiapin semua dokumen-dokumennya di masalah di hanya 3 minggu ini atau 2 minggu ini. Kemudian nanti di Februari akhir itu kalian akan ada nationality test. Di sini berdasarkan pengalamanku itu akan dites pandangan-pandangan kalian terhadap beberapa isu penting gitu yang ada di Indonesia, misal masalah isu SARA dan lain-lain, itu kalian gimana responnya? Dan ini juga nggak bisa diremehin karena pertanyaannya biasanya menjebak gitu. Jadi kayak hal-hal yang mungkin kita alami di kehidupan sehari-hari, tapi kita biasanya diem doang gitu contohnya. Kemudian terakhir ada interview, tentu interview juga nanti harus di prep gitu. Kalian akan melakukan pre-departure itu sekitar di Maret sampai di April sampai Juni. Jadi kalian akan nge-preparation untuk itu banyak Zoom, banyak ngurusin visa dan lain-lain itu di Juni. Kemudian nanti kalian akan mulai berangkat. Kalau kalian ambil Australia paling cepat itu mungkin di Juli gitu. Tapi kalau kalian ambil Inggris maka most likely itu akan di akhir tahun, not necessarily akhir tahun ya, September-ish gitu. Oke, so ini adalah general requirements ketika kalian mau daftar ISMA. Nggak perlu yang hal-hal penting aja yang mau aku highlight di sini. Yang pertama adalah kalian harus di semester 4 atau semester 6 gitu. Jadi nggak bisa kalau misal kalian udah di semester 7 atau semester 8 atau kalian baru semester 2 nih, itu masih belum bisa daftar ya. Kemudian kumulatif GPA atau IPK kalian itu minimal 3, jadi nggak boleh di bawah 3. Next adalah kalian nggak boleh pernah cuti selama studi gitu. Never have taken college leave. Itu penting karena ini syarat yang kadang agak dilupakan sama teman-temanku karena mereka udah pernah cuti gitu. Terus yang selanjutnya adalah kalian nggak boleh mengambil kelas selama di sana. Maksudnya adalah kalian nggak boleh ngambil mata kuliah di Indonesia gitu. Misal kalian mau waktu ISMA kalian mau ngambil proposal skripsi di sini atau kalian mau ngambil kerja praktek di sini itu nggak bisa gitu. Jadi harus kalian ngambil full fokus mata kuliah yang ada di sana gitu. Yang terakhir adalah kalian nggak boleh udah berpartisipasi lebih dari satu kampus merdeka karena kampus merdeka itu maksimal dua kan. Jadi ya udah ISMA ini yang terakhir gitu bolehnya. Atau misal belum pernah sama sekali juga nggak masalah gitu. Untuk English Proficiency Test itu ada minimalnya seperti yang udah tertera. Tapi ini again ini back to universitasnya teman-teman. Jadi kayak misal universitasnya minimal 6,5 atau misal 7 dan kalian masuknya cuma 6 ya most likely kalian tidak akan keterima gitu. Tapi ketika univnya terlalu kecil misal 5,5 gitu. Biasanya kan negara non English speaking itu di bawah 6 gitu. Misal 5,5 tapi kok ISMA mintanya 6 dan kalian ya udah kalau dapat 5,5 nggak bisa daftar ISMA gitu. Jadi peraturannya tuh ngikutin dari univnya tapi minimalnya tetap ditentuin oleh ISMA gitu. Oke. So requirement dokumennya secara aku cek di tahun ini tuh lebih simple jauh banget daripada tahunku teman-teman. Jadi mungkin try to register aja tahun ini karena yang paling susah itu adalah letter of statement dari kepala OIA pada tahunku. Nah, pada tahun ini itu diganti cuma head of study program atau kaprodi doang. Kalau tahunku itu dia harus wakil rektor atau kepala OIA
Jadi panjang banget, harus dari DPA, DPA naik ke Kaprodi, Kaprodi naik ke dekan, dekan naik ke fakultas, naik lagi sampai nanti ke wakil rektor gitu. Tapi kalau misal tahun ini itu cuma Kaprodi, jadi dia lebih simpel. Dan cuma ada 6 dokumen yang required di sini. So it's way simpler than back then gitu, kayak jadi mending just try your luck. Next adalah saran-saran yang menurutku penting masalah dokumen gitu. Yang pertama adalah selalu keep in touch sama OIA, karena sering banget OIA tuh punya persyaratan khusus di luar ISMA. I'll give an example. OIA di UGM itu mewajibkan kalian untuk memiliki paspor sebelum kalian boleh daftar ISMA. Jadi walaupun ISMA-nya itu nggak boleh, nggak harusin paspor, tapi dari OIA UGM tuh nyuruh punya paspor gitu. Maka aku harus buat paspor pada waktu itu. Jadi itu adalah persyaratan yang mungkin di luar ISMA, tapi diminta sama OIA. Jadi kalian harus ngerti OIA-nya kalian itu mintanya apa aja. Number two adalah choose suitable EPT. Kalian harus milih yang sesuai. Kalau misal in case di Glasgow, kita udah nggak menerima Duolingo lagi nih misalnya. Ya udah berarti kita jangan ambil Duolingo ketika kita mau ke Glasgow gitu. Atau ketika kita mau masuk ke univ yang rata-rata diterimanya itu Duolingo. IELTS-nya tuh malah jarang yang masuk di situ, cuma satu dua. Ya udah ambilnya Duolingo aja, jangan overspend karena of course Duolingo tuh jauh lebih murah daripada IELTS gitu kan. IELTS sekitar 3 jutaan, Duolingo mungkin kamu bisa dapat 700 kalau kamu dapat diskon gitu. So the next one is pay attention to departure date. Untuk Glasgow itu kalian akan berangkat di mulainya Septemberan. Tapi kalau misal kalian ambil Aussie, itu maka dia akan berangkatnya jauh lebih cepat nih teman-teman. Dia bakal berangkat Julian kalau nggak salah. Nah berarti paspor SKCK dan lain-lain itu better udah kalian urus ketika kalian lagi seleksi dokumen aja daripada kalian nungguin keterima baru ngurus karena most likely akan take time gitu. Setelah kalian lolos dari seleksi dokumen, maka seleksi berikutnya adalah seperti aku bilang tadi, nanti bakal ada seleksi tes kebinekaan. Nah, seleksi tes kebinekaan itu sneak peek-nya kayak gini. Jadi kalian nanti akan ada aplikasi. Nah, nanti kalian harus ngerjain di situ. Jadi ketika membuka aplikasi ya kalian nggak bisa buka tab lain, kalian nggak bisa sambil celingak-celinguk gitu. Karena akan ada kameranya juga. Ketika kalian mencurigakan, kalian bisa langsung di stop dari tesnya gitu. Makanya penting untuk tidak meremehkan di tes kebinekaan juga. Lastly adalah interview tips. Ya udah ini intinya adalah jangan telat, terus answer in complex sentence, jangan jawabnya pendek-pendek doang, jangan awkward silence, dan biasakan untuk train. Ya udah kayak kalian minta untuk mock interview terus-terusan aja gitu. Jangan pernah puas kayak aku udah jago gitu, jangan. Ya ini terakhir karena waktunya mungkin agak mepet. Intinya adalah kenapa aku milih Glasgow. Yang pertama adalah karena fasilitasnya yang luar biasa dan aku sangat suka sama Hogwarts kebetulan. Jadi aku udah big fan of Harry Potter. And then the last one adalah Isma Journey-ku ini hanya sepersepuluh doang karena masih banyak banget journey yang lain yang nggak bisa aku masukin dalam sini. Tapi adalah sneak peek yang kalian bisa dapatkan ketika keterima Isma. Mungkin that's it. Aku menyerahkan presentasinya mungkin ke moderator lagi. Kalau ada questions, silahkan. And thank you. Ini adalah teman-teman Ismaku ketika di kelasku. Kak Ros masih mute kayaknya. Iya baik. Kaget ya. Udah ngobrol ternyata masih di mute. Nggak apa-apa. Namanya juga hidup ya nggak sih? Gitu. Yap. Ya aku jujur agak tercengang banget nih dari tadi gitu. Ih, gila ini bagus banget ini. Ini bagus banget nih gitu. Aduh berasa kayak em, jujur kan Glasgow itu kan kita terkenal sama Harry Potter ya nggak sih? Nah True, ngomong-ngomong tentang Harry true. Potter nih kita agak bridging bentar ya Kak Arfa. Kira-kira tim apa nih? Aku adalah tim tebak dikit dong Kak. Dari kelihatannya apa nih? Bajunya udah menunjukkan loh sebenarnya. Aduh, Biru, aduh biru apa ya? biru ini apa Ini nih biru biru? karena aku tahu Glasgow bajuku udah kayak gini banget nih. Iya, Aku Ravenclaw tahu nih ya, Kak. tahu ya gitu. Ini karena Harry Potter banget ya kan, bajunya udah, True. waduh, udah kelihatan banget gitu. Jadi kira, aduh bener-bener kapan ya gitu. Tapi mulai sekarang kayak teman-teman nggak perlu ngomong, aduh kapan ya bisa ke Glasgow. Tapi teman-teman bisa nih langsung aja kak ya, Kak Arfa ya bisa buat siap-siapin mungkin ya dokumennya dan lain-lainnya dan mungkin mulai kalau kata orang PDKT ini ya oh iya-nya ya dari kampus-kampus Yap, teman-teman betul. semua ya biar makin gampang biar makin smooth bener ya karena kunci dari hubungan adalah ya Komunikasi. pokoknya itulah ya saya juga belum berhubungan soalnya jadi ya udah teman-teman jawab sendiri aja kayak gitu. Oke terima kasih Kak Arfa atas
penjelasannya lewat presentasinya hari ini keren banget. Dan mungkin tadi setelah kita udah tahu nih tentang masalah persyaratan dan apa aja yang mungkin bisa teman-teman siapkan nih menuju daftar ISMA. Nah, mungkin kita juga mau dengar nih dari salah satu, ya, oh, kira ada yang manggil, kaget saya ya. Terus suka anaknya kayak suka ini gitu ya. Mungkin kita juga ada juga nih dari teman kita, Kak Kasih Mauli nih. Gimana caranya menjawab esai? Wah, ini nih. Nah, ini nih. Karena ini sebagai cowok kita juga harus belajar ya, Kak Kasih ya, bagaimana caranya menjawab pertanyaan terserah. Mungkin ya kita nggak tahu ya kan, karena itu butuh esai. Iya. Oke, Kak Kasih. Betul. Hai, Kak Kasih. Hai Kak Ros. Kakak juga dari Glasgow ya, berarti ya? Betul. Benar, satu satu univ juga nih berarti nih. University Ah, of Glasgow. Wah, gila sih. Kayak nggak kebayang gitu kayak, aduh aku ke Glasgow naik kereta uap. Ih, keren banget ya sih. ya. Kakak berarti satu angkatan atau gimana nih? Sama Kak Arfa Aku nih. aku adik tingkatnya Kak Arfa, tapi beda Mahasiswa fakultas. nih. Adik kelas ternyata teman-teman. Nah, kakak kasih boleh nih kenalin sedikit aja sekenalin buat teman-teman semua. Karena katanya belum kenal belum sayang, ya kan? Oke. Sedikit tentang aku Kasih Mauli Gloria Ritonang, biasa dipanggil Kasih atau Aci. Aku dari Ilmu Komunikasi UGM angkatan 2021 dan kemarin aku awardee U of G angkatan 23. Oke. Wah, berarti berarti masih mungkin agak sedikit bulan depan ya buat graduate-nya ya. Iya, Oh, amin. benar dong. Ya, Amin. amin, amin, amin. Kita doakan semoga lancar ya Kak ya, Kak Amin, Kasih ya. amin. Oke, Kasih. Kak Kasih, kira-kira ada yang apa namanya Kak Kasih sudah siapkan nih buat kita kita semua nih? Sudah dong. Oke. Ah, ini udah bisa share screen ya? Oke. Sebentar ya, Kak. Bisa. Sebentar. Oke, siap. Oke. Ah, udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Ini lucu banget Oke. PPT-nya. Iya, aku Oke, ngeliat silakan PPT Kak Kak Kasih. Arfa super duper profesional. Terus aku kayak, oke, sorry. Oke, silakan Kak Kasih. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Aku Kasih dari Ismail of G23 di tahun lalu. Aku sekarang mungkin akan membahas sedikit tentang Essay 101, A Guide to Ace Your ISMA Essay. Oke. Kok nggak berubah ya? Oke. Sedikit tentang aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada angkatan 21. Aku kemarin di Glasgow School of Social Sciences. Aku ngambil 4 mata kuliah di sana, Introduction to Computational Thinking, terus What's the Point of Education, Constructing an Educational Mindset, terus aku ngambil Principle of Management, dan juga Introduction to Scottish Culture. Untuk organisasi aku selama kuliah, aku Sosmas Dema Visipol UGM, aku UKM Peduli Fabel, dan aku juga sekretaris BMKM UGM. Untuk interest aku sendiri, jujur aku nggak terlalu interest sama Harry Potter like most U of G awardees are. Tapi I like Game of Thrones, terus aku suka video essays and articles, aku suka One Direction, dan aku suka film-film A24. Next. Oke. What makes a good essay? Disclaimer, I completely don't know apa kriteria atau what defines a really good essay. Karena menurut aku setiap orang punya their own criteria and what they think is like what makes a good essay. Tapi kalau untuk aku sendiri, there's like 5 main points on what makes a good essay. Nomor 1 ada engaging introduction, and ada well-structured organization or flow, coherent and cohesive flow, focus and relevant content, dan juga thesis statement yang jelas. Oke. Okay. A good essay, especially untuk ISMA, menurut aku, one of the most crucial points adalah a captivating opening, a captivating beginning. Jadi, you have to
bisa open the essay with like it can be a quote. Aku ngeliat teman-teman aku yang Isma Award di tahun kemarin tuh banyak yang start their essay dengan sebuah quote atau kayak sebuah pertanyaan atau kayak sebuah cerita. Pokoknya you have to get the attention of the reader first. And then aku juga lihat banyak banget teman-teman aku yang ada yang lebih suka STAR method, terus ada juga namanya PEEL method, terus ada juga namanya SMART. Tapi what I usually do, aku pakai STAR method. Jadi itu tuh pertama bahas situationnya dulu, and then task, and then action, and then the result. Jadi explain what were you facing at the time, and then situasinya gimana, and then like the task, what did you do, and then action juga related to like what you do, and then baru hasilnya gimana. And then saran aku juga to stay on track, keep your essay focus on the main topic, on the sama pertanyaannya, dan juga sama thesis statement yang kalian mau hasilkan. Terus make sure all the information arguments ada hubungannya dengan apa yang kalian mau bahas, jangan ngalor ngidul, dan ya make sure juga flow-nya tuh enak untuk dibaca. Karena kayak kalau untuk Isma essay sendiri itu tuh jujur aku sebagai anak ilmu komunikasi menurut aku tuh pendek banget, dan kita harus masukin semua informasi yang ada dalam cuman like berapa sih, sekitar 200-400 kata, dan that's a challenge. Jadi kayak make sure that essay kalian itu very compact, tapi juga flow-nya make sure that it doesn't sound like sangat memaksakan ya gitu. Oke, mungkin aku langsung bahas aja essay aku kemarin. Pertanyaan nomor 1 tuh ada yang discuss your academic and non-academic achievements for undergraduate and vocational student and industrial experiences for vocational student, including the process and skill involved in your previous or current degree program. Jujur, jadi ini essay yang aku buat kemarin, aku ada pengakuan dosa, aku agak sedikit nyesel karena aku bikinnya agak last minute dan aku nggak sempet kayak konsul ke kakak-kakak alumni sebelumnya, atau kayak aku nggak punya mentor waktu itu, terus kayak jujur panik banget. Dan setelah aku baca-baca lagi essay aku, banyak yang kayak grammarnya agak salah dan spellingnya juga berantakan dan semuanya. Oke, jadi itu kayak number 1, prepare ahead regarding your essay. Oke, I start my essay with a statement piece yang menurut aku really important. Aku sempat ketemu sama teman-teman aku, terus mereka tuh cerita for your essay yang penting tuh you are able to brand yourself. Kita bisa nge-brand diri kita dan kayak make a statement piece. Dan statement piece aku waktu itu to give back and help others has always been one of the primary purposes in my life. Dari motivational letter aku ke kantor KUI aku mencoba membranding aku sebagai seseorang yang menyelam dalam segi-segi kemasyarakatan gitu-gitu. Terus as human beings we're so precious and delicate, so much to learn and explore and such limited time, and then like aku juga stress on to give as much as we want, and like altruism something this world saw gitu-gitu. And then there's no regret in giving and helping. Terus I think one of the most important thing dalam essay motivational gini-gini atau kayak entrance test gitu-gitu adalah you have to express your gratitude. Jadi you can flaunt, boleh pamer tentang semua pencapaian-pencapaian yang ada, tapi make sure that you guys sound super duper down to earth and gratitude and thankful and grateful for everything that you have achieved. Oke. Aku pokoknya you have to stress on your branding. Mungkin kayak sebenarnya aku di sini keep on stressing again regarding kayak my focus. Aku tuh aku ikut Sosmas dan aku juga ikut UKM Peduli Difabel. Jadi kayak aku dari awal udah set the tone as branding aku adalah aku peduli oleh isu kemasyarakatan dan lain-lainnya. Although kayak you may have many accomplishment, aku bakal aku bakal kayak saranin kalian untuk kayak milih 1 or 2 of your most like pengalaman dan experience yang sejalan sama apa yang what you guys are trying to brand yourself with, and then
for your essay, I want you to like make it as if it's yours. Karena kayak aku juga mau kasih saran, selama aku bikin essay ini aku juga mikir kayak nanti orang yang ngebaca essay aku tuh mungkin attention span-nya pendek kayak aku. Jadi kayak kalau bisa I have to find a way to make them interested, to be attracted dari awal. Jadi kayak aku coba most of the points yang aku mau keluarin tuh aku udah keluarin di awal, kayak first, second paragraph, and then I have to find a way to attract them since the opening and end it in a heartfelt manner. Also, one of like my tips on like writing essay atau hal-hal lainnya gitu sebagai ilmu komunikasi, do treat your essay atau apapun itu kalian sebagai surat cinta. Aku selama ngerjain ini di kepalaku, gimana ya caranya aku bisa ngebuat ini orang jatuh cinta sama aku. Jadi aku banyak selama nulis tuh jujur setelah aku baca-baca ulang lagi, aku rasa esai aku tuh bukan kayak esai tradisional yang mungkin kepada yang terhormat bla bla bla, tapi lebih kayak surat cinta. Oke, untuk poin nomor 2, please outline your plans to engage with local and international communities during ISMA program using clear examples. Oke, untuk question number 2, kemarin tuh aku aku nggak nyangka, I wasn't expecting nomor 2 ini yang bakal sangat dibedah sama interviewer aku. Jadi kayak do make sure you know what you're talking about. Jadi kalau riset beneran riset and siapin backingannya semua. Terus untuk menjawab pertanyaan ini, try your very best to be realistic dan tunjukin kalau kalian tuh pokoknya udah beneran research and then like yakin sama host university kalian, society dan semuanya. Nah, abis itu oke. Aku di sini mention how Glasgow and Indonesia have abundant culture, history, and arts. Aku pas interview aku ditanya kenapa Glasgow dan Indonesia kamu nyangkut pautin. Terus aku tuh cerita karena aku orang Batak, aku dari Tanang. Aku cerita dikit kayak kalau di Glasgow tuh di Scotland mereka punya namanya clans, which is similar sama kalau di Indonesia di Sumatera Utara itu marga-marga. Terus aku juga cerita kalau di Danau Toba itu ada danau Toba, di Sumatera Utara itu ada danau Toba. Terus kalau di Scotland itu ada Loch Ness, Loch Lomond, banyak danau-danau gitu. Terus aku cerita how aku pengen ngembangin danau-danau di Sumatera Utara supaya bisa kayak jadi tourist attraction seperti di Skotlandia dan sebagainya. Terus aku juga cerita sedikit tentang plan aku selama kayak setelah aku datang aku mau ngapain. Aku cerita aku bakal kontak PPI-nya untuk kayak assist me and navigate me kayak gimana dan sebagainya. Terus aku tuh sempat ditanya tentang rencana aku pas aku sampai di sana. Aku nggak ditanya tentang kayak setelah balik kamu mau ngapain. Aku malah ditanya tentang pas nanti kamu udah sampai kamu mau ngapain, what's your plan, gimana caranya kamu bisa nyebarin tentang kayak budaya Indonesia dan Indonesia, how do you share about Indonesia and culture. Aku cerita dikit, aku jujur aku kurang preparation di what I'm gonna do di sana karena menurut aku itu kayak decision yang harus di-plan rame-rame. Jadi kayak at the time aku nggak nyiapin apa-apa. Tapi aku cerita, aku ngomongnya kayak nanti pas aku sampai sana, aku udah kontak-kontakan dengan PPI. Mungkin aku bisa konsul tentang apa yang terbaik, apa yang bisa aku lakuin, apa yang terbaik, apa yang nggak seharusnya aku lakuin, dan gimana caranya aku bisa kayak give back to them. Dan aku juga mention tentang kayak kolaborasi dengan PPI sana karena tentunya mereka yang udah lebih punya banyak channel gitu. Terus aku juga mention a lot about society yang aku mau ikut. Waktu itu aku mau join Language for Water Society. Dan aku sangkut pautin Language for Water Society ini sama Sosmas Dema Visipol UGM. Jadi kayak aku nanti Language for Water Society itu jadi kayak kita belajar bahasa, terus kita bisa ngajarin orang bahasa juga. And exchange mungkin nanti mereka bisa donate money ke Language for Society yang nanti bisa kita donate ke Water Aid. Terus aku di sini cerita pas interview kalau aku mau mungkin aku bisa ngembangin ini di Dema Visipol aku. Terus aku juga bahas tentang my second option which is Lancaster University. Dan aku
menurut aku ini lumayan crucial regarding your plan di your second option. Jadi jadi we don't seem like kita memilih our second option itu sebagai kayak safety net, tapi lebih ke oke, gue yakin mau ngambil di Lancaster University. Uh, aku cerita dikit tentang kayak sebenarnya aku agak panik karena aku nggak nyangka pas interview ditanya tentang sedalam itu tentang Lancaster University. Terus aku cerita sedikit tentang kayak how di Lancaster University itu dia bukan university yang kayak tua seperti U of G yang kayak Gothic and terkenal for their architecture. Malah Lancaster University itu lumayan kayak secluded. So aku cerita sedikit tentang kayak how di Lancaster University they really fasilitas untuk orang-orang difabel tuh sangat saudara teman-teman difabel tuh sangat they really cater to them. Dan aku rasa di UGM masih kurang. Jadi aku tuh cerita kayak aku mau belajar dari Lancaster gimana caranya supaya aku bisa nerapin apa yang mereka udah terapkan di Lancaster di UGM tuh. Yeah. Next, discuss the time when you face difficult challenge or hurdle during your study and how you navigate through it. Menurut aku, this question tuh lumayan tricky karena bisa jadi bumerang balik ke kita, apalagi pas interview. Jadi sebelumnya tuh aku kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan ilmu politik. Dan aku sempat cerita ke papa aku boleh nggak ya cerita tentang aku kuliah di ilmu politik atau enggak, karena bisa aja jadi bumerang kayak kok nggak bisa komit ke ilmu politik. Jadi kayak you have to prepare for like kalau nanti ditanya sama interviewer, kenapa kamu pindah ini, kenapa gitu. Jadi udah harus. Oke. Regarding this, jangan takut untuk cerita. Kayak walaupun sesimpel apapun, semisal kayak any problems, difficulties that you face, don't be afraid of like cerita. Karena menurut aku how we deal with our situation dengan kesulitan-kesulitan kita, apa yang kita pelajarin, our thought process itu everyone is unique and they have their own story and ways gitu. Know yourself and your story, especially how it defines you as a person. Aku di sini banyak kayak cerita tentang kesulitan aku pas aku awal masuk ilmu politik Brawijaya, terus how it's not my first option, terus aku ditolak-tolakin banyak university, tapi kayak I really di sini aku want to define that mau kemanapun itu aku ditaruh, aku bakal kayak try my best to work with what I receive, and then work my way up gitu. I stress out, it turns out I was able to swim quite well and far even. And then I use words like resilience, growth, bounce back, and adapt to the situation, dan semuanya gitu-gitu. Aku juga cerita tentang walaupun it's not my first option, aku mau kuliah di ilmu politik, I can always learn something from anything, especially from failures. Along the way I've gained friends, and then aku mention tentang kayak stoic dan bersyukur gitu-gitu. How to react in crises like these and made me adapt to changes and new situations. Aku juga cerita selama aku kuliah how aku tahun sebelumnya aku struggle with maintaining banyak kelas-kelas dan kesibukan-kesibukan. Aku try to tell them that even though I have many things, aku kayak I will find a way out of like semisal waktu itu aku cerita tentang managerial skill, adaptasi, networking dengan teman-teman dan sebagainya. Pokoknya I feel like di sini Isma wants to know how we solve our problems, how we deal with our problems, and how we cope. Dan menurut aku penting kita ceritain our thought process. Jadi kayak it's okay to like cerita how maybe it dragged you down, tapi also mention how it shapes you, how it defines you as a person, how you see your failures. Aku mention many words of gratitude. I am happy, I am able to thrive, then resilience, and then like keinginan aku untuk kayak maju lagi dan maju. Okay, lastly, ini pertanyaan terakhir essay. Explain about your physical and mental health condition. Aku jujur pertanyaannya aku bingung karena kayak aku cerita tentang apa? Masa aku cerita tentang aku sakit? At that time aku ngerasa kayak I'm not someone yang sakit atau gimana. Jadi kayak gue cerita apa? Terus akhirnya aku ngobrol sama temen aku
Terus aku lihat di beberapa essay teman-teman aku juga ada yang bahas kayak aku pakai kacamata. Jadi karena aku pakai kacamata, nanti kalau aku puji Tuhan kuliah di Glasgow, aku bakal bawa ekstra kacamata. Dan aku sempet cerita kayak aku kalau aku pakai behel, aku bakal belajar how to like ngurusin behel aku, kontrol behel aku dengan sendirinya dan lain-lain. Terus pokoknya kita tunjukin kalau we have a healthy lifestyle, kita mau sehat. Terus tapi kalau kita sakit pun make sure you tell them about your precautions and solutions. Aku juga pas interview cerita kayak manapun aku pergi aku selalu bawa obat walaupun sebanyak dan selebay apapun aku bakal selalu bawa obat karena belum tentu obat yang ada di sana cocok di aku gitu. Jadi menurut aku essay really bisa menjadi kayak know your essay, know what you're talking about, dan understand who you are dan segala jenisnya. Karena nanti untuk pas interview, aku percaya itu bakal dibedah lagi dan lagi dan lagi. Oke. Hmm, kamu cukup. Oke. Eh, Maaf ini kelihatan nggak slide selanjutnya? Oke. Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Oke, I guess that's all from me. Zoom aku agak nge-lag, maaf banget, Kak. Wait. It's okay. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tapi serius aku dari tadi aku apa merhatiin terus kayak aku lihat isinya terus kayak oh ya udah aku coba screenshot deh nanti aku baca lagi terus aku screenshot nanti aku baca lagi karena memang bener-bener em, gimana ya mungkin pas dulu em, SMA mungkin atau pas kapan gitu kayak dulu kan jarang banget ya bikin essay gitu kayak essay ini baru kita pas Mm-mm. mungkin kuliah aja gitu kan dan itu pun ya sedikit aja gitu. Mungkin dosen-dosen yang mau jelasin cara cara bikin essay gini dan ini benar-benar menurutku scholarship fest kayak gini tuh benar-benar membantu banget ya kak ya sebenarnya ya Mm-mm. kita mungkin bisa sharing-sharing sama teman-teman yang mungkin udah pernah berangkat dan lain-lain. Wah ini nih benar-benar thank you so much buat Kak Kasih buat hari Mm-mm. ini. Ini benar-benar daging banget. Kita semua hari ini membahasnya benar-benar yang technical itu benar-benar dipakai gitu ya. Karena aku juga dulu pas aku kuliah di Taiwan pun juga dulu aku ngejar beasiswa dan ya benar itu banyak banget persyaratannya dan wah gitu dan dulu kita kayak aduh aku harus kemana ya gitu kayak aduh aku I have no idea ini harus kemana tapi benar-benar kalau misalnya ada kakak-kakak yang mungkin dulu pernah apa namanya udah pernah join udah pernah lolos juga dan bahkan udah selesai gitu ya dan ini bikin gampang buat teman-teman semuanya buat ikutan juga kayak gitu. Nah, Ya. kita akan masuk ke sesi Q&A buat teman-teman boleh banget nih teman-teman yang mau langsung nanya boleh langsung raise hand ya teman-teman ya boleh langsung raise hand dan juga nanti dari tim admin bakal langsung naikin teman-teman nih ke atas nih buat langsung tanya. Atau nanti mungkin kita bisa lihat dulu ya dari form pendaftaran. Karena kemarin ini kan kita ada form pendaftaran dan ada kolom pertanyaan yang udah teman-teman partisipan semuanya udah siapin kayak gitu. Oke, teman-teman, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang mau raise hand atau nanya-nanya dulu nih sama kakak-kakaknya, ada Kak Arfa dan Kak Kasih. Wah, ini lumayan ya. Hai teman-teman. Oke, sembari kita nunggu, mungkin aku coba bacain dulu dari Google Form ya teman-teman ya. Nah, buat mungkin ada pertanyaan satu nih. Mungkin dari Kak Arfa ya, buat Kak Arfa nih. Kak, kira-kira nih aku kan udah explore daftar kampus nih Kak, serta program yang dibuka. Nah, rata-rata itu nggak ada engineering, Kak. Namun lebih ke rumpun sosial humaniar katanya. Mungkin kayak Ilkom atau kayak gitu-gitu ya. Apakah ada filter kampus sesuai program studi yang mungkin aku pengen nih, Kak? Makasih ya, Kak. Nah, boleh nih, Kak Alfa. Kira-kira ada filter Oke. kampus nggak sih, Kak, kalau lagi mau daftar? Thanks for the questions. Oke, jadi kalau secara filter kampus apa enggak, itu tuh
dari ISMA-nya ya, itu tuh dia nggak menyediakan gitu. Jadi memang that's one of the tricky part di mana kalian harus riset banyak mengenai univnya gitu. Terutama untuk courses yang ditawarin kan nggak mesti semua uni nawarin, terutama engineering gitu kan. Most likely nawarinnya yang sosial gitu. Nah, kalau gitu terus case-nya gimana? Kalau case-nya dari menurutku pertama adalah kalian memang harus nembak dulu univnya kemana dulu gitu. Kalian mau univnya kemana dulu, at least di negara mana. Nah, baru kalian nanti lihat semua section univ yang ada di negara itu, baru kalian semua lihat list available courses-nya. Nah, available courses itu belum tentu ada di School of Engineering. For example, aku mencari computer science pada saat itu. Tapi ternyata computer science itu nggak masuk di satu school, di satu fakulti sendiri. Dia masuk ke engineering gitu. Karena kalau di Indonesia kan computer science masuknya ke MIPA bukan engineering gitu. Nah, itu kalian kayak harus benar-benar riset sebanyak itu. Nah, kalau solusinya gimana kalau nggak ada engineering sama sekali? Ini agak tidak disarankan. Cuma based on my experience, kadang nih antara courses di ISMA sama courses di real Glasgow-nya tuh clash gitu. Jadi courses yang kalian udah ambil nih, aku mau ambil ini aja nih di ISMA, bla bla bla, udah keterima, ternyata sampai sana itu udah penuh semua, atau kursesnya nggak buka, atau itu kursus untuk anak S2 gitu. Kasusnya ada waktu tahunku. Nah, kalau kasus kayak gitu, nanti kalian tuh boleh kok milih courses di sana yang sesuai sama engineering kalian. Nanti kalian ajuin ke ISMA-nya, due to some reason, bla 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 itu bisa. Jadi itu nggak terlalu yang kayak saklek banget, oh harus banget semua kursus yang ada di sini doang gitu. I think itu sih Kak jawabannya. Wah, tapi memang apa dari ISMA sendiri juga ada kira-kira mereka nyediain listnya gitu nggak sih Kak? Atau enggak? Kalau listnya mereka nyediain untuk list coursesnya kayak yang apa sih yang bisa kita ambil gitu, karena kan sebagai exchange student tuh kita nggak bisa ambil semua kursus yang ada gitu, ada beberapa Benar. kursus doang yang kita disediakan. Nah, itu disediakan listnya, tapi nggak bisa kita filter nih Kak, kayak aku mau yang engineering langsung keluar semua yang engineering gitu, nggak bisa gitu. Baik, baik, baik. Sudah cukup terjawab ya buat pertanyaan dari Google Form. Dan nah, aku ngecek kolom komentar nih. Mungkin ini buat Kak Kasih nih kalau pertanyaannya nih. Kak mau tanya, kalau sekarang kan bisa pilih 3 host university ya. Kira-kira itu baiknya dimasukin IC semua nggak ya alasan memilihnya? Sedangkan kata di IC-nya itu terbatas nih Kak, jadi takutnya kurang. Wah, makasih ya Kak. Boleh nih Kakak kasih jawab. Thank you for the question. Aku saranin, jujur itu nice itu milih tiga. Aku saranin um, tulis your first option and second option aja. Mungkin yang kayak bisa really into detail, yang first aja, terus yang kayak 2 dan 3 kayak brief detail saja gitu. Jadi kayak lebih delve in deeper kayak yang first option kalian. Oke, wah ini bagus nih. Ada lagi nih, wah ada yang lesen ternyata. Kak Rohma, hai Kak Rohma. Boleh nih Kak Rohma unmute atau mungkin boleh buka kamera juga boleh. Silakan Kak Rohma. Halo, Hai Kak Rohma. selamat malam. Ya, terima kasih Malam. untuk kesempatannya. Mau bertanya buat Kak Kasih ya. Tadi aku sempat dengar Kakak itu belajarnya di Host University itu belajar ilmu politik, bener nggak? Betul. Sebelum aku pindah Nah, ke ilmu komunikasi UGM. oh di Home University-nya atau Host University-nya? Home University, Kak. Oh, Home University. Oh, jadi Kakak pindah gitu ya? Mm-mm. Gitu. Terus kalau untuk pilihan jurusan yang di Host University, Kakak pilih apa? Kalau boleh tahu. Eh, oke, aku mungkin mirip-mirip sama kayak Kak Arfa. Jadi pas aku awal ngajuin ke eh, departemen aku di UGM, aku tuh mereka tuh lumayan tegas dan strict regarding apa yang harus aku ambil. Jadi aku cuma boleh ngambil mata kuliah yang berhubungan sama ilmu komunikasi dan visipol-visipol lainnya. Tapi pas aku sampai Glasgow, ternyata realitanya beda. Ada beberapa yang ternyata aku nggak bisa, aku harus ngambil foundation year dulu di Glasgow. Jadi banyak yang berubah. Jadi um, aku juga
karena aku sebenarnya pengen belajar tentang sejarah dan lain-lainnya, aku tuh juga jadi yang kayak pas aku sampai Glasgow, aku ngajuin ganti beberapa courses, kayak aku ngambil intro to Scottish culture dan sebagainya, dan um, aku juga pokoknya aku ngajuin dulu ke ISMA, sama ISMA di ACC, baru aku ngajuin ke home university aku lagi, kayak aku izin mau ganti courses karena uh, bla 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 bla. Dan untuk gantinya aku ngambil ini dan ngasih alasan juga kenapa aku ganti yang bisa make them allow me to take the courses gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Berarti Oke. yang di host university dan home university berarti kakak tuh bisa dibilang tuh lintas jurusan ya. Bisa. Nah, kalau dari aku sendiri, aku kan sekarang itu di home university-ku, aku jurusan bahasa Inggris. Nah, kalau di daftar nanti, aku pengennya jurusan politik, Kak. Nah, itu kan kayak jauh banget gitu kan ya dari bahasa Inggris kok tiba-tiba politik. Nah, aku takutnya kayak nggak bisa ngikutin gitu nanti waktu di perkuliahannya. Kalau misal lolos, ya semoga lolos, amin. Jadi Ah, takutnya adaptasinya terus kayak pasti kan course-nya itu dalam bahasa Inggris. Walaupun aku basicnya udah bisa bahasa Inggris, ya standarnya bisa lah. Cuma ada ketakutan untuk gak bisa ngikutin gitu karena jurusannya berbeda. Nah, kalau dari Kak Kasih sendiri, gimana pengalamannya gitu? Terima kasih. ah, thank you. Kalau dari aku, um, jujur most of the courses yang ditawarin ISMA, uh, most universities di ISMA itu tuh coursesnya banyak yang introductory. Jadi kayak sebenarnya tuh basic banget. Jadi nanti pas kita datang walaupun kita udah semisal udah semester 4, semester 6, semua courses yang diajarin di House University itu very introductory. Jadi kayak kita bakal sekolah sama maba-maba lagi gitu. Jadi it's all good. Ah, baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Yeah. Sekian dari saya sih. Terima kasih. Thank you Kak Rohma. Wah ini benar-benar pertanyaan interaktif banget ya. Aku suka banget tipe-tipe pertanyaan kayak gini nih. Oke kita sekarang coba lanjut nih ya ke kolom komentar. Wah udah rame banget. Wah rame banget nih guys, rame banget. Halo Kak, selamat. Selamat. Salam kenal, aku Farah. Aku mau tanya Kak, terkait di pre-departure preparation itu bakal offline atau online ya Kak? Dan kalau dari timeline itu kan di bulan-bulan udah kuliah ya Kak. Nah, itu dulu bakal tabrakan atau gimana Kak? Terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin lebih ke Kak Arfa ya karena bahas tentang pre-keberangkatan gitu ya. Boleh Kak Arfa silakan dijawab. Oke, thanks for the question. Untuk pre-departure itu full online ya lewat Zoom nanti kayak kalian bakal ada quiz juga, quiznya ada pre-quiz sama post-quiznya juga, dan itu kadang itu nabrak sama kuliah. Cuma itu kemang harian harus banget ikut mau nggak mau at all cost. Dah, pokoknya jangan sampai pre-departure tuh kalian nggak ikut, nggak tanda tangan, nggak screenshot. Itu tuh kayak part of birokrasi yang harus banget dilakuin gitu. Nah, kalau tabrakan gimana? Ya udah kalian kayak zoom diem-diem gitu atau gimana caranya kalian pokoknya punya screenshotan buat on cam gitu. Tapi dia bakal full online kok, jadi kayak nggak yang memberatkan banget. Mungkin I would say instead of memberatkan agak ribet dikit ya, tapi it's fine kok online. Gitu sih. Nah, kaget nih. Emang suka suka gitu nih, culture shock nih. Suka ngomong tapi nggak di-unmute dulu. Jadi sebenarnya enak ya sebenarnya kalau apa namanya pre-departure itu semua online kayak gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan juga lah ya kegiatan-kegiatan kita yang masih kuliah di Indonesia ini juga ya. Ya, nah Betul, bro. terjawab ya Kak Farah ya. Siap, mantap. Oke, kita beralih lagi nih ke Kak Nila nih. Kak Nila izin bertanya untuk Kak Kasih. Oke, baik. Gimana nih kakak Oh iya benar. Gimana nih kakak menjalani dental atau oral treatment selama di sana? Isn't it expensive there? Atau skip? Atau mungkin libur dulu kontrol behel-nya? Oh mungkin kalau ada apa namanya ada case lain gitu ya. Kira-kira ada harus kontrol penyakit yang setiap bulan atau setiap 6 bulan. Kira-kira nih kalau dari kakak sih sendiri gimana nih tanggapannya nih? Oke, mungkin nanti dari Kak Arfa bisa nambahin kalau case regarding sakit atau apa, karena puji Tuhan di my batch gak ada. Uh, Kalau aku untuk kontrol behel,
I did mention di essay tentang kayak aku belajar untuk kontrol dan kayak masang sendiri, tapi realitanya aku nggak lakuin itu. Aku jadinya skip dulu dan mungkin kalau semisal kayak ada yang copot atau apa, itu aku cuman bisa kayak oke aku simpan terus aku lapor ke dokter gigi. Aku kayak halo tante, behel copot. Tapi aku selama di sana aku nggak ngelakuin any treatment or anything, dan mungkin perihal kalau lagi sakit atau apa, uh, kita di briefingnya uh, kita bisa ke GP general practitioner, tapi aku dikasih tahu sama uh, orang-orang usually GP itu ngantrinya uh, lama dan panjang dan kayak semoga nggak harus ke GP. Kayak jujur komunitas PPI Glasgow tuh very helpful regarding kalau lagi sakit, kalau mau nyari obat atau apa-apa, we're very close. Dan aku tuh ada beberapa anak kakak-kakak S2, S3 di sana yang kayak kalau misal kita lagi sakit atau apa atau kenapa-kenapa, do reach out ke mereka dan mungkin mereka bisa give us a general check dulu dan mungkin what to do next dan mungkin bisa ngasih obat-obatan juga. Itu sih. Iya, Mungkin mau coba Kak nambahin Arfa ya nih Kak. boleh ditambahin nih. Ya, soalnya kebetulan tuh sahabatku waktu di Glasgow tuh yang tiap hari kerjanya megangin gigi doang karena dia sakit gigi yang parah banget gitu loh. Nah, solusinya adalah waktu itu uh, kita ngurus namanya kayak NHS gitu loh di sana. Nah, jadi kan bener dia kita ke GP juga. Jadi dia tuh udah selama kita mau ke sana kita kan harus ngurus semua hal yang relate kayak gitu. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita punya sakit gigi yang bisa kambuh kapan aja gitu. Kenapa aku tidak terlalu menyarankan untuk rely ke dana dari ISMA? Karena butuh reimbursement tuh buat nyampainya gitu. Which ya kamu tahu sendiri itu bakal takes time gitu. Makanya nanti kalian mending kalau punya riwayat kayak gitu, kalian mungkin bisa kontak aku atau temanku aja. Nanti kita kasih panduan kayak gimana caranya sih buat daftar NHS di sana, gimana biar dapat appointment sama GP biar bisa sembuh gitu-gitu. Mungkin itu dulu aja sih, I think. Wah, ini nih enak banget nih, enak banget ada kalau misalnya kita udah ada mentor kayak gitu ya Kak ya. Jadi apa ya namanya ya? Mungkin jadi nggak merasa sendiri lah ya sampai sampai di Glasgow kayak gitu ya. Betul, betul. Oh, di sana juga mungkin kan ada PPI gitu-gitu ya Kak ya di Glasgow juga ya. True, true, true. Sangat membantu Iya, PPI dan kakak-kakak yang ramah. tuh, jadi ya memang bisa tanya-tanya atau sekalian mungkin tanya-tanya sama Kak Arfa atau Kak Kasih sekalian kayak gitu ya. Oke, Kak Nila. Oke, Kak Nila, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, kita next kita lanjut ke Kak Cantika. Oh, lucu nih ada Kasih Cantika. Oke, halo Kak, kenalin aku Cantika, maaf baru bisa bergabung. Izin bertanya, untuk achievement yang dicantumkan di essay, itu baiknya satu aja secara detail atau beberapa achievement? Tips penulisan yang menariknya gimana nih Kak? Terima kasih bintang-bintang-bintang. Oke, silakan Kak Kasih boleh nih dijawab. Oke. Ini untuk achievement yang di essay berarti ya. Karena kan kalau tahun lalu tuh pas kita daftar sempat ditanyain achievement gitu. Ini essay. Sorry. Ya, Kalau dari aku sendiri, kalau semisal mau mention satu atau mungkin dua boleh. Tapi I think what's important is how this dengan achievement ini apa yang kamu dapetin, baik itu kayak mungkin you learn something atau kayak how it shapes you dan um, maybe itu membuat kamu jadi tergerak untuk kayak belajar apa dan apa dan apa, it open windows dan lain-lain itu. Dan mungkin untuk achievement, jujur aku nggak punya achievement yang kayak aku nulis jurnal atau aku pernah menang lomba atau apa-apa. Jadi aku sempat nulis di esai yang, jadi kalau daftar ISMA sempat kayak ditanya gitu kan achievement dan nah bagian CV lah. Itu aku nulis tentang kayak waktu itu aku di kelas aku di dapat sorry. Apa tadi? oh, kayaknya kepencet deh. It's okay, it's okay, it's Oke, okay. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku dapat aku ngisi, aku pokoknya dapat kayak dari dosen aku kayak your paper is nice, rating kamu bagus, bla bla bla. Aku di sana cerita terus kayak regarding kayak hal-hal simpel menurut kalian itu bisa jadi achievement, do put it down. Doesn't have to be like achievement yang kayak um, beneran achievement menang juara satu, bla bla, gitu.
Oke, bagus, bagus banget. Jadi sebenarnya apakah em, achievement yang banyak atau mungkin itu ngaruh juga nggak sih Kak sebenarnya di eh, salah satu menjadi faktor utama juga nggak sih dalam apa namanya jadi kriteria untuk pemilihannya kayak gitu? Kalau menurut Kakak sendiri. I think of course ada ngaruhnya. Uh, tapi again, how it shapes you as a person. Jadi kalau misal banyak banget achievementnya pun, tapi kayak nanti ditanyain pas interview kayak, terus gimana achievement itu? Tapi kayak kita sendiri ngejawabnya kayak, oh ini achievement doang. I feel like itu bisa jadi kayak boomerang lagi gitu. Jadi ya, yeah, it does Oke. matter. That's matter. Oke. Berarti sudah terjawab ya, Kakak Cantika. Iya, Kakak Cantika, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini nih, ini adalah pertanyaan yang benar-benar bisa butuh banget nih dijawab sama orang-orang yang mungkin teman-teman yang udah kuliah ke luar negeri nih. Salam kenal, aku Ardini. Izin bertanya, culture shock yang kakak dapetin selama di sana apa aja ya, Kak? Boleh dijawab nih dari Kak Arfa dulu mungkin. Culture shocknya, kalau yang notable banget itu menurutku ada tiga ya. Jadi yang pertama adalah weather shock karena Inggris itu astaga weathernya nggak jelas. Jadi kalian bisa dapat hujan, petir, panas, Sahara dalam waktu 1 hari. Jadi kayak bener-bener ini hujan deras tiba-tiba kalian lihat atas sudah panas itu bisa. Itu bener-bener sangat mengagetkan. Yang kedua adalah bahasanya. Aku selama ini berpikir bahwa aku jago bahasa Inggris sampai aku ketemu Glaswegian kayak oke, ini ngomong apa? Aku nggak ngerti at all gitu kayak my IELTS is not that bad, tapi kayak aku nggak ngerti banget ini orang ngomong apa. So beda banget antara ngomong bahasa Inggris UK biasa kan kita ngomongnya British sudah susah kan. Scottish tuh kayak di atasnya lagi, Glaswegian tuh kayak di atasnya lagi itu sangat susah gitu. Dan yang ketiga ini menurutku yang bagus, culture shock tapi bagus menurutku. Orang-orang luar tuh ternyata tidak bukan yang nggak ramah gitu loh. Kita kan dapat stigma bahwa oh, orang-orang di sana tuh nggak peduli loh kalau kalian mau ngapa-ngapain aja terus mereka juga jutek-jutek enggak menurutku mereka tuh sangat sopan mereka selalu membukakan pintu ketika mau masuk mereka selalu ngomong thank you dan please three magic words itu benar-benar nempel di semua orang itu yang aku sangat appreciate dan itu yang aku kaget kayak aku udah mau karena jujur aku stereotipnya kayak aduh bule ini galak-galak nih kayaknya nggak bakal ramah jujur aku awalnya kayak gitu in before aku ketemu sama orang-orang di sana kayak ini seramah itu gitu kalau aku sih tiga itu ya kasih ada nggak selain itu. Jujur aku mirip-mirip sama Kak Arfa. One thing yang aku nggak expect pas aku sampai Glasgow adalah accentnya. Dan apa ya, benar, orang Glaswegian, especially Glaswegian ya, dari satu UK, orang Scotland, tapi lebih tepatnya Glasgow, itu super duper ramah, baik banget. Tapi pas aku awal sampai Glasgow, aku tuh beneran nggak paham mereka ngomong apa. Saking Glaswegian accent tuh sangat susah dimengerti. Terus pas awal aku kira aku dimarahin orang tapi ternyata it's just the accent mereka ngomongnya agak ngegas terus aku udah yang kayak oh oke, aku nggak mau ngomong aku nggak mau kenalan aku mau yang kayak oke gue tenang aja tapi in the end it's not they're just like that very straightforward very nice. Tapi memang iya sih. Iya benar-benar banget, benar banget. Aku kayak juga pengen sharing kayak sebenarnya Inggris juga sama dan Mandarin juga sama kayak aduh percuma deh kayak kita belajar bahasa tapi pas sampai sana tuh kayak hilang. Loh, apa ini? Mereka ngomong apa? Gitu. Aku ada satu lagi um, culture shock aku pas sampai Glasgow adalah the amount of walking yang I have to do di sana itu aku student housing aku sama Kak Arfa sama kita di Winton dan itu tuh 30 menit it takes 30 minutes minimum kalau mau ke kampus dan jujur aja dari housing kita ke kampus gak ada opsi lain selain jalan kaki mungkin ada bus tapi juga tetap harus jalan kaki 10 menit dan jauh juga dan bus stopnya juga kayak setelah 10 menit jalan ke bus stopnya cuma kayak 5 menit and then sisanya 10 menit lagi jalan jadi kayak doesn't really matter tapi thankfully the way jalan dari housing ke kampus itu kayak bagus cantik-cantik. Oh terus saran dari aku untuk kalian future awardees nanti sampai sana langsung bikin namanya first bus NEC Scott Scott apa aku lupa Scott Scott Yang Young Scott gitu. Scott Young Scott karena kalau aku lihat di Scotland
selama kita di under 22 years old, travels by bus, mau keliling ke Edinburgh, mau kemanapun itu di Scotland gratis selama kita punya kartu bus itu. Tuh. Wow, benar-benar. Jadi teman-teman kalau sudah memutuskan untuk mau masuk UOG, sorry banget nih ya teman-teman harus belajar mungkin jalan-jalan dulu di GBK ya mungkin teman-teman ya. Ya minimal 80 putaran lah. Gitu sehari ya teman-teman ya. Jadi tapi ini serius ya. Aku di luar dari pertanyaan. Emang mungkin kalau di luar negeri tuh entah kenapa kita yang terlalu dimudahkan dengan transportasi kita di sini atau mungkin orang-orang luar negeri aja ngide mau jalan kaki. Tapi itu kayak nggak tahu ya apa semua di semua belahan dunia manapun kayak orang-orang banyak banget yang mau jalan kaki di luar negeri selain Indonesia gitu ya. Dan even kayak naik gunung atau mungkin naik pokoknya jalan kaki, sepeda ya biasanya juga kan. Tapi kalau misalnya di Inggris tuh ada culture sepedahan juga nggak sih? Banyak banget ya pasti ya. Iya, iya. Banyak banget, banyak Orang-orang di banget. sana kayaknya banyak kok yang bus stop apa kayak sepedanya tinggal ditaruh langsung dikunci doang tinggal gitu. Jadi kayak udah biasa banget naruh sepeda dimanapun. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ditiru di Indonesia ya teman-teman kalau bagian yang itu ya gitu. Kemungkinan hilang gitu ya. Oke, terima kasih nih buat Kakak Arfa dan Kak Kasih atas jawabannya. Ada lagi nih pertanyaannya. Mungkin kita abisin aja kali ya. Sudah sampai jam 20, 10.000 step setiap hari. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kita namanya gym gratis ya. Pulang-pulang sampai Indonesia betisnya gede-gede semua. Oke, aku ada question buat Kak Kasih nih. Izin bertanya nih dari KB Naya Adi SD. Tadi saya melihat esai kakak untuk pertanyaan engage with local and international communities sangat lengkap dan sangat spesifik, Kak. Apakah mungkin lebih baik memilih university yang satu negara, Kak? Soalnya saya memilih ketiga preference universitas itu dari negara yang berbeda semua. Terima kasih, gitu. Nah, boleh dijawab nih Kak Kasih. Jujur aku kurang yakin regarding yang tiga preference itu. I don't have a exact answer. Tapi sebenarnya kayak kalau mau nulis essay regarding like engage with local and international communities, aku bakal balik lagi ke branding aku. Jadi kayak mungkin dari tiga universities itu apa yang bisa kayak related to one another, like one interest. Kalau aku pengen ikut societies, communities yang focuses on community service. Jadi dari sana aku for both of like my preferences, aku cerita, aku banyak ngejelasin regarding those kind of organizations and societies. Jadi mungkin cari kayak common ground dari ketiga university itu yang bisa in the end it defines who you are. Mungkin dari Kak Arfa regarding this, Kak. Karena aku UK both. Karva juga kan belum cerita nih tentang dulu pilihan Tahu. universitasnya apa aja. Oh, kalau dulu satu doang ya berarti ya, Karva. Kayak dua juga deh aku. Aku tapi keduanya Belanda, ingat banget. Jadi aku agak pusing juga bridging antara UK tiba-tiba ke Amsterdam itu kayak nyambungnya apa gitu. So my solution is to be apa ya? Instead of kalian jelasin satu terus kayak apa jelasin banyak banget, aku mau join kultur ini. Mending kalian fokus ke satu atau dua, tapi kalian buat spesifik di situ. For example adalah ya udah misal PPI itu kan jelas kalian PPI mau di UK mau di Belanda mau di Cina ya pasti PPI gitu kan itu jadiin satu aja di section atas gitu ya udah aku akan join PPI di both countries atau ya tiga-tiganya gitu terus baru kalian masuk ke bawahnya tuh unik per itunya kalau bisa tuh yang mirip-mirip aja kayak jangan kalau misal kalian mau di Glasgow joinnya storytelling terus kalian nanti kalau misal keterimanya di Vrije Amsterdam kalian mau ikutnya cycling terus nanti kalian kalau misal keterimanya di Malaya kalian mau renang gitu itu kayak three whole different thing gitu menurutku to make it efisien I'll just make sure bahwa itu tuh semua sesuai yang link gitu loh yang kayak emang nyambung jadi kalian bridgingnya enak tiap berpindahan kenapa akhirnya tiga-tiganya perlu dimention karena itu nanti akan ditanyakan gitu ketika kalian tidak mention sama sekali nanti itu bakal diulik ketika interview gitu loh kamu kok naruh di peringkat tiga nggak kamu mention sama sekali apakah kamu berarti nggak ngerti sama sekali tentang univnya gitu-gitu so to prevent that from happening, you'd better to at least try to explain bakal mau ngapain aja.
Gitu sih kalau planku atau saranku ketika kalian bingung, ini banyak banget nih plan yang mau aku masukin gitu. Bener sih bener. Dan mungkin juga orang-orang yang mungkin ngeceknya juga kan jadinya kelihatannya oh emang ini orang ini konsisten gitu ya. Memang mereka mau kita mau melakukan hal apa, baru kita research nih kira-kira ada nggak sih hal itu di negara yang kita pilih kayak gitu kan. Jadinya True, kayak true. lebih ya aku juga sebagai awam gitu ya. Jadinya kan kelihatannya oh ini orang emang benar-benar mau ke negara ini karena memang ada ini misalnya. True, true. Nggak Mungkin kayak ngasal gitu join kali ya. aja gitu. Bener 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 bener. Oke, thank you banget insight-nya buat Kak Kasih dan Kak Arfa nih. Thank you ya Kak. Siapa nih? Kak Benaya Adi ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Halo Kak Arfa dan Kak Kasih. Thank you ya udah sharing-sharing terkait IISMA dan esai. Aku mau nanya nih Kak, untuk bagian short description di organization itu sebaiknya diisi dengan apa ya Kak? Apakah mungkin diisi dengan cinta, diisi dengan perasaan gitu, kita nggak tahu ya. Apakah menjelaskan secara singkat pengalaman kita di organisasi tersebut atau gimana ya Kak? Oke, boleh dijawab dulu nih mungkin dari Karva dulu, mungkin tadi kan karena Kak kasih dulu nih, sekarang Karva dulu boleh. Short description itu menurutku one it depends on organisasinya itu seawam apa. In a sense bahwa kalau organisasinya contoh nih ISEC, ya orang most likely udah ngerti ISEC ini apa gitu. Atau misal organisasinya itu agak lebih spesifik nih, GMRT Gajah Mada Robotic Team itu kan orang-orang nggak ngerti, which means that you need to at least give some short explanation. Jadi yang di bagian short description itu menurutku uh, selain untuk jelasin pengalaman itu jelasin kalau ini tuh tentang apa gitu. Nah, jadi kalian kasih satu space kecil jelasin itu tentang apa brief. Habis itu kalian langsung jam intinya kalian di situ kontribusinya apa. So instead of flowering words kayak ngomong panjang-panjang, oh ketika di sana aku mengalami ini enggak. Kalian tuh the point aja di situ tuh kalian belajar apa dan kalian dapat apa. Karena itu kan short description kan. So the reviewer expects to just read like one or two sentences and then get the idea. Oh, kamu tuh ikut experience di tempat ini dan kamu tuh kontribusinya ini gitu. So I think that's two thing yang I would recommend to put on. Mungkin bisa ditambahin lagi Kak Kasih. Eh, aku eh, benar dari kata Kak Arfa, kayak kalau misal ada yang spesifik, kalau misal BEM, mungkin kalau general ya, BEM atau kayak himpunan, terus divisinya mungkin sosmas, mungkin kita bisa jelasin lagi kayak selama kita di sana, apa yang kita lakuin, kita pernah handle apa aja, apa yang kita pelajarin juga, gitu-gitu. Jadi sebenarnya kayak um, brief, tapi gak usah terlalu panjang yang mendetail-detail banget, it's okay, you don't have to do that. Oke, thank you banget atas sarannya dari Kak Arfa dan Kak Kasih. Ini sebelum aku lanjut ke closing statement, mungkin aku mau ngingetin teman-teman semua buat jangan lupa ikut giveaway ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa ikut giveaway, tapi kalau hadiahnya rahasia. Oke, nah gimana sih cara ikutannya Kak? Nah, cara ikutannya adalah teman-teman tinggal screenshot aja mungkin selama kita dari tadi ngapa-ngapain gitu ya. Terus teman-teman juga boleh nih review tentang eh, apa yang udah teman-teman dapetin tentang IISMA dari apa ya kita ngomongnya hari ini webinar. Webinar tapi gue kayak kuliah umum enggak. Apa ya kita ngomongnya ya? Oh, dari diskusi kita hari ini. Nah, dari diskusi kita hari ini juga kira-kira apa sih dari teman-teman yang mungkin dari teman-teman dapatkan tentang IISMA dan lain-lainnya. Nah, terus teman-teman bisa langsung IG story dan tag titik jedakom. Kalau tag aku sebenarnya opsional ya. Ini mohon maaf nih Kak Aulia jangan jangan ngadi-ngadi ya, jangan tag-tag saya ya. Rame nanti IG saya ya. Langsung aja tag app.jeda.com dan teman-teman juga bisa kepoin semuanya yang ada di service-service yang mungkin kita tawarkan di titik jeda.com. Oke, karena waktunya juga mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Aku mau dengar dari Kak Arfa dan Kak Kasih nih kira-kira closing statement buat teman-teman yang eh, pengen banget di daftar IISMA dan bisa kuliah ke luar negeri nih, kira-kira closing statementnya apa nih Kak? Dari Kak, kasih dulu deh. Kan Kak Arfa dulu. Oke, mungkin kalau dari aku, uh, one of the things that I really treasure selama this whole ISMA journey adalah to take your time with the process, take your time to enjoy the things that you will learn, the things you will lose. Pokoknya take your time, don't force yourself too much.
Dan just know that this one journey, ISMA journey, does not define everything. Jadi kayak do take your time, be gentle to yourself, and enjoy the process. Tuh. Nah, ini mantap nih. Enjoy the process. Intinya itu sebenarnya kayak benar-benar ya. Jangan dipikirin susahnya. Aduh, ini esai nulis. Aduh, pusing banget gitu ya. Tapi enjoy aja prosesnya. Oke, dari Kak Arfa nih, boleh. Oke, Kak, kasih dia udah ngedingin-dinginin gitu kan. Kalau aku mungkin mau ngepanas-panasin kayak just believe that the process is worth so much. Kayak ini bener-bener ISMA tuh menurutku life changing journey. Kayak ketika kalian di sana, kalian bakal bener-bener terbuka sama perspektif baru, sama teman-teman baru, sama hal-hal yang selama ini kalian nggak terekspos ke situ gitu. Kayak jujur aku tidak pernah semotivated untuk kuliah di luar negeri kecuali setelah ISMA. Kayak bener-bener sepengen itu gitu. So trust me bahwa ini long proses, kayak emang capek banget, dokumennya banyak, esainya juga susah dan belum tentu keterima. Tapi believe me that the end will justify the means. Kayak ini bener-bener ini bakal semuanya itu akan indah pada waktunya gitu. Jadi percayalah di situ. Semangat teman-teman semua. Semangat. Semangat teman-teman semuanya. Apa ya namanya ya? Mungkin inilah saatnya teman-teman untuk merasakan gimana sih atmosfer kuliah di luar negeri dengan banyak POV baru gitu ya, dengan cara pandang yang baru kita ada di luar negeri. Dan teman-teman jangan cepat menyerah gitu ya, jangan jangan cepat putus asa, jangan jangan terlalu dibawa pusing ya teman-teman ya gitu ya, selama teman-teman menjalani prosesnya secara enjoy dan menikmati semua prosesnya. Aku yakin banget pasti teman-teman semuanya bakal bisa eh, dapetin ini semua dengan lancar dan mulus gitu ya, tanpa ada hambatan apapun. Oke, terima kasih Kak Arfa dan Kak Kasih atas waktunya hari ini. Jujur sharing-sharing hari ini buat aku pribadi ini juga jadi satu insight yang baru ya gitu. Jadi aku belajar baru lagi nih gitu, buat siapa tahu kan gitu. Aku nanti harus bikin esai juga ya buat S2 misalnya, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah datang dan hadir dan menikmati dan menjadi partisipan, ya menjadi partisipan pada diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di Skofest selanjutnya dari Titik Jeda. Jangan lupa follow titikjeda.com dan follow Kak Arfa. Apa nih Kak IG-nya? Siapa Boleh tahu dong, mau follow dong. nanya-nanya. Boleh, Nah, boleh, itu tuh boleh langsung follow-follow ya teman-teman ya. kalau mau nanya-nanya feel free ya. Betul. Karfa.sh ya benar ya. Nah, sama Kak Kasih. Kak Kasih apa nih Kak Kasih IG-nya nih? Kak Kasih. Boleh ya, boleh langsung tanya-tanya juga ya Kak. Jadi buat teman-teman semuanya jangan malu-malu @kasih Mauli. Nah, bukan kasih sayang ibu, tapi kasih Mauli. Oke. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Skofest selanjutnya. Bye-bye. Thank Thank you semuanya. you, Thank teman-teman you. semua. Bismillah ya Kak. I give to you. Someday, somehow, I swear you'll be a dream come true. Thank you semuanya. Thank Oh, you. dear dream, I'm singing this song only for you to whisper in your